Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kita dari kelompok 6. Sini kelompok 6 terdiri dari yang pertama Pak Reza Purwo, yang kedua Bapak Joko Hermanto, yang ketiga Pak Mohon Yadi, yang keempat saya sendiri, Nurdin Suryana, dan yang kelima Pak Dedi. Kita diskusikan mengenai optimalisasi risiko dalam judi online penerapan judi seperti COVID 2019. Ya, untuk pertama tentang pendahuluan tentang judi online kita kelas sudah judi online. Dampak dari judi online di masyarakat adalah pertama tingkat ketergantungan. Banyak judi online yang dapat mengakibatkan peningkatan sentimental terhadap kejadian. Seringkali berujung pada masalah keuangan dan psikolog bagi masing-masing individu. Hal ini juga dapat mempengaruhi hubungan sosial dan kesejahteraan mental di antara mereka. Kedua, kerugian finansial. Banyak individu yang terjun ke dalam bidang itu mengalami kerugian finansial yang signifikan. Uang dapat menyebabkan stres dan tekanan emosional yang seringkali berdampak pada kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, pelanggaran hukum. Judi online di Indonesia melanggar hukum dapat mengakibatkan konsekuensi bagi para pelakunya. Penegak hukum terhadap judi online menjadi besar mengingat sifatnya yang sulit dilacak. Apa sih peran Komdigi dalam pengawasannya? Yang pertama, pengelolaan risiko TI. Komdigi memiliki tanggung jawab dalam mengelola risiko teknologi informasi untuk mengurangi dampak negatif judi online. Ini mencakup pengawas dan penegakan hukum yang ketat terhadap situs-situs judi yang beroperasi secara ilegal di Indonesia. Yang kedua, implementasi kebijakan. Sebagai bagian dari upaya untuk mengulangi judi online, Komdigi melaksanakan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang risiko kejadian serta menyediakan informasi terkait konsekuensi hukum yang terhadapi. Yang ketiga, kolaborasi dengan pihak. Komdigi bekerja sama dengan berbagai lembaga lain untuk mengidentifikasi dan menutup situs judi online. Upaya kolaboratif ini sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi masyarakat. Panduan COVID 2019 dalam manajemen risiko. EDM 03, EDM 03 dari COVID 2019 memberikan panduan bagaimana organisasi dapat memastikan risiko diidentifikasi, dikelola, dan diminimalkan. Ini sangat relevan dalam konteks hidup online, di mana risiko harus dikelola dengan baik. Dan tentunya identifikasi risiko. Identifikasi risiko adalah langkah pertama yang dalam mengatasi masalah judi online dengan memahami risiko yang ada. Langkah-langkah mitigasi dapat langkah-langkah identifikasi dapat diambil untuk melindungi individu dan masyarakat. Strategi mitigasi risiko. Dalam konteks judi online, strategi mitigasi risiko harus mencakup edukasi masyarakat, penegakan hukum yang lebih ketat, serta dukungan untuk individu yang mengalami masalah kejadian. Tujuan dan komponen IDM. Tujuan IDM ialah menjelaskan yang pertama, menjelaskan risiko TI. Tujuan utama dari IDM adalah untuk menjelaskan pengolahan risiko login informasi dengan tujuan bisnis yang ada di organisasi. Hal ini bertujuan agar setiap langkah dan pengolahan risiko TI tidak hanya berfokus pada teknologi, tetapi juga selaras dengan visi dan misi bisnis secara keseluruhan. Dua, identifikasi dan mitigasi risiko. Ketiga, bertujuan untuk mengidentifikasi dan memitigasi bagi risiko TI yang dapat mempengaruhi organisasi. Pelindungan nilai dan reputasi. Salah satu tujuan penting dari IDM 03 adalah melindungi nilai dan reputasi organisasi dengan pengelolaan risiko TI yang tepat. Organisasi dapat memastikan bahwa aset berharga dan citra publik tetap terjaga, mulai dari kerugian yang signifikan baik secara finansial maupun reputasi. Komponen IDM 03 evaluasi. Komponen evaluasi adalah IDM berfungsi untuk menemukan penilaian dan identifikasi risiko TI yang ada.
Direct. Komponen direct bertugas untuk memberikan arah yang jelas dan bersifat tinggi. Ini mencakup pengembangan kebijakan dan prosedur yang mendukung pengelolaan risiko, serta mantapkan tanggung jawab bagi setiap anggota tim. Monitor komponen berpotensi untuk mengatasi risiko tinggi yang telah continue organisasi dapat mengikuti kabupaten risiko menyesuaikan strategi mitigasi sangat proaktif sehingga menjaga keamanan bicara keseluruhan. Terdapat identifikasi risiko hidup dan juga dalam hidup. Penggunaan VPN oleh baik hidup dapat terjadi risiko yang berbagai dan kemudian dapat menjadikan lokasi asli hal ini dan menyebabkan atas kejadian yang ilegal. Dua, penilaian risiko berdampak. Risiko berdasarkan dampak. Risiko yang dilakukan berdasarkan dampak melibatkan analisa dalam yang mendalam tentang konsekuensi dari kegiatan di online. Dampak ini dengan mengidentifikasi dampak negatif secara kecenderungan yang berhasil langkah-langkah yang tepat dan diterapkan. Pemantauan efektivitas pemblokiran. Pemantauan dan deteksi pemblokiran otomatis berbagi saya sangat penting untuk memastikan bahwa langkah-langkah yang diambil benar-benar mengurangi akses ke situs judi online ilegal. Ini melibatkan evaluasi yang berkelanjutan sesuai strategi yang ada. Jangan blokir dan edukasi publik. Kita otomatis diterapkan bertujuan untuk mengidentifikasi dan memblokir akses ke situs judi online dengan cepat. Hal ini membantu mengurangi jumlah penggunaan konten judi online yang tidak sah. Dua, edukasi masyarakat tentang risiko judi. Edukasi publik mengenai risiko judi online sangat penting melalui kampanye informasi masyarakat dapat lebih memahami bahaya dan bahaya judi online secara dan diri dari risiko tersebut. Dampak positif dari kebijakan sejahtera orang jumlah individu yang terlibat dalam perjudian ilegal. Implementasi dan efisiensi operatif. Dan resiko yang terstruktur. Hasil implementasi menunjukkan bahwa resiko dideteksi dan dikelola secara struktur. Dua, peningkatan efisiensi operasional. Dengan adanya langkahnya yang terstruktur dan resiko efisiensi operasional, penanganan kasus judi online meningkat. Ini memungkinkan otoritas lebih cepat melakukan tindakan pelanggaran. Ya, penggunaan dampak negatif. Dan kadang ada bullying online dan seperti dan sosial kurang berkait tujuannya. Hal ini menunjukkan bahwa langkah-langkah yang diambil memberikan hasil yang diharapkan. Dan solusi pengelolaan risiko. Tentang judi online dari digital, pelaku judi online sangat canggih untuk serang. Pelaku judi online kini menggunakan teknologi baru yang canggih untuk menghindari deteksi. Dua, kesulitan dalam deteksi. Dampak dari teknologi yang begitu canggih dan sistem deteksi yang ada seringkali tidak mampu mengikuti kecepatan perubahan yang dilakukan oleh pelaku judi online. Jadi, risiko yang meningkat. Dengan meningkatnya jumlah pelaku judi online yang menggunakan teknologi baru, risiko yang dihadapi oleh masyarakat juga meningkat. Ini termasuk potensi kerugian finansial bagi individu dan gangguan pada stabilitas yang lebih luas. Perlunya respons cepat. Tangan ini membutuhkan respon yang cepat, pihak berwenang, tanpa tindakan yang cepat, risiko yang ditimbulkan oleh aktivitas judi online dapat berkembang menjadi masalah yang lebih besar. Solusi untuk mengurangi risiko. Peningkatan kemampuan analitik data. Solusi utama justru adalah meningkatkan kemampuan analitik data. Big data. Dua, pendekatan berbasis risiko. Pendekatan berbasis risiko yang fleksibel walaupun diterapkan sesuaikan diri dengan perkembangan teknologi. Tiga, kolaborasi multi pihak. Kerjasama antar pihak. Pemerintah dan penyedia teknologi serta masyarakat risiko tersebut.
Kebijakan pendidikan dan kesadaran masyarakat. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang resiko judi online dan itu juga merupakan bagian dari solusi untuk meminimalkan dampak negatif dari judi online. Kesimpulan dan kesimpulan yang diberikan yang bahwa untuk dalam membantu kompetisi mengelola resiko terkait judi online dan sistem ini dapat membantu meminimalkan risiko dan stabilitas sosial. Bahwa dukungan untuk perlindungan listrik dengan adanya solusi yang tepat risiko yang ditemukan oleh judi online dapat diminimalkan sehingga mendukung perlindungan listrik ya, strategi berkelanjutan. Jadi yang berkelanjutan dapat resiko harus diperbarui seiring dengan perkembangan teknologi. 4. Pengukuran efektivitas. Peran efektivitas dari solusi yang diterapkan juga penting dalam juga penting untuk dilakukan dengan mengukur penting untuk dilakukan karena itu bisa mengukur karena itu dengan mengukur pihak berwenang untuk mengetahui apakah langkah-langkah yang diambil cukup memadai. Jadi di kedepannya dengan mengukur sebab kita bisa melakukan evaluasi dan evaluasi agar kedepannya peran ini akan menjadi semakin baik. Cukup sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.